Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alfredo, masih pada channel kita Reflection, dan di bulan ini kita masih masuk pada bulan kasih sayang, di mana kita membahas tema yang namanya adalah real love atau mengasihi kembali. Dan di sini sepertinya kayak nggak afdol gitu ya kalau kita masuk di bulan kasih sayang tapi kita nggak membahas sesuatu yang berhubungan dengan pasangan gitu. Jadi di sini aku ingin membahas satu hal yang mungkin ini bisa jadi insight buat kita semua, yang nggak hanya untuk kita yang sudah berpasangan saja, tapi di sini juga untuk bagi para kita yang masih single. Ya, disclaimer aja, di sini aku masih single juga kok guys. Dan ya, tapi setelah aku mengetahui mengenai hal ini, hidupku jadi lebih berwarna, hidupku berbeda, karena aku menyadari satu hal penting dalam menjalani hubungan kepada sesama ini guys. Jadi ya langsung aku mulai aja. Ya, ketika kita membicarakan hubungan kepada orang lain, terutama kepada pasangan atau lawan jenis, itu pasti kita memulainya dari rasa ketertarikan terlebih dahulu. Kita memiliki rasa ketertarikan dan kita mulai merasa bahwa oh, aku suka orang ini. Dan sayangnya menurut apa yang kita pelajari selama ini, entah itu dari advice orang-orang di sekitar kita, dari orang tua atau dari gereja, itu jarang banget gitu ya. Kayak seakan-akan kalau kita suka sama seseorang itu, sarannya mungkin kalau gereja itu biasanya, oh ya, bawa doa ke Tuhan, pastikan apakah itu menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Atau mungkin kalau kita cari advice dari orang lain, misal dari orang tua, kita akan selalu bilang bahwa oh, kamu jangan pacaran dulu, kamu harus kerja dulu, harus sukses dulu, biar nanti kamu mateng, kamu pacaran itu nggak apa-apa gitu. Dan kita nggak mendapatkan advice sama sekali mengenai bagaimana kita harus mengatur rasa suka yang kita miliki ini terhadap lawan jenis. Dan akhirnya kita mulai buat menekan rasa itu, kita menganggap rasa itu seakan-akan tidak ada, kita fokus terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan ya, kita nggak akan pernah lagi merasakan hal itu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu bukan tanpa sebab. Aku percaya bahwa semua jenis hubungan itu penting buat Tuhan, karena Tuhan adalah God of relationship. Dia yang menciptakan hubungan, termasuk yang namanya rasa ketertarikan kita ini. Tuhan menciptakan rasa ketertarikan dalam diri manusia. Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis itu bukan tanpa sebab, karena Tuhan punya tujuan di dalamnya. Dan tujuan kayak gimana sih yang Tuhan maksud itu? Nah, di sini aku mau kasih PR ayat deh buat kalian semua. Aku nggak akan bacain langsung di sini. Itu ada di Kidung Agung 1 ayat 2-5. Ya, Kidung Agung merupakan kitab yang jarang banget dibahas. Tapi kalau kita baca ayat tersebut secara perlahan, kita akan mempelajari bagaimana kasih hubungan yang begitu intim dalam pasangan. Ya, mungkin kalau kita baca Kidung Agung kesannya terlalu berat. Aku juga punya satu contoh ayat lain, itu ada di Kejadian. Jadi kan Tuhan menciptakan Adam, lalu setelah itu Tuhan menciptakan Hawa, karena ya Tuhan melihat Adam perlu penolong gitu kan. Dan akhirnya Tuhan mengambil bagian tubuh dari Adam, menciptakan seorang wanita yang dinamai Hawa. Dan ketika kita baca dengan seksama, kan Tuhan menyiapkan penolong bagi Adam. Tapi ketika Adam menyadari bahwa ada seorang Hawa di sisinya, yang Adam katakan bukanlah, oh Tuhan, terima kasih karena Engkau menyediakan penolong buat aku, udah menyediakan penolong yang dapat bantu aku sehari-hari. Tapi apa yang Adam katakan itu tertuju begitu jelas bahwa dia mengatakan itu sebagai rasa cintanya kepada Hawa. Dia katakan di Kejadian 2 ayat 23 bahwa lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Yang Adam katakan bukan satu kata untuk Tuhan, tapi untuk Hawa. Itu mengekspresikan bagaimana rasa cinta Adam terhadap Hawa. Dan dari cerita Adam ini, aku menyimpulkan bahwa ketertarikan adalah satu fondasi yang penting untuk memulai hubungan dalam pasangan. Tapi nggak hanya itu, rasa ini, ketertarikan ini itu perlu dipertahankan. Dan mempertahankan ini juga nggak semudah itu. Bukan berarti rasa ini itu untuk dibuang, untuk tidak dipedulikan.
Karena ketika membicarakan tentang hubungan dengan sesama, musuh terbesar kita itu bukanlah setan, bukanlah iblis. Ya mungkin itu semua mempengaruhi pikiran kita. Tapi aku mau bilang, jangan menyalahkan setan atau iblis lagi. Aku mau bilang bahwa musuh terbesar kita adalah rasa ketidakpedulian yang ada dalam diri kita. Ketika kita mulai untuk tidak peduli akan rasa itu akan membawa kehancuran pada suatu hubungan. Dan ya nyatanya ini sering terjadi dalam kehidupan berpasangan. Ketika udah deket banget gitu kan, udah di puncak, tiba-tiba nggak ada rasa peduli, nggak ada rasa ketertarikan lagi, dan semuanya itu hilang. Jadi di sini udah yang pertama ya, penting untuk menjaga rasa ketertarikan ini jangan dibuang. Perhatikan hal itu, bawa ke Tuhan, karena Dia yang paling tahu bagaimana cara untuk memelihara rasa yang ada dalam diri kita itu. Dan yang kedua di sini adalah bagaimana cara mempertahankannya. Dari ayat Kidung Agung yang kita baca tadi, ya yang aku kasih PR ke kalian buat baca dengan seksama, itu dia ada di ayat 3. Jadi Kidung Agung 1 ayat 3, di situ dikatakan bahwa harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ya, seorang raja pasti dicintai banyak perempuan. Ya, tapi yang aku masukkan di sini adalah di situ disebutkan kata nama, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Jadi di sini bagaimana cara untuk mempertahankan rasa ketertarikan. Kita tahu bahwa ketika kita memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, kita akan start mengusahakan yang namanya menjalin hubungan. Ya, it's normal. Itu bukan suatu hal yang harus nggak kita lakukan karena itu akan membuat hidup kita nggak putus. Nggak kayak gitu. Karena ya itu normal gitu buat kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, terutama terhadap orang yang kita suka gitu kan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kalau hubungan itu begitu mulus, akan ada step-step selanjutnya di mana kita akan semakin dekat dengan orang tersebut. Dan di situ akan ada titik di mana kita melalui berbagai pengalaman dan kita mengenal karakteristik orang itu. Ya mungkin yang awalnya kita memiliki rasa ketertarikan itu hanya dari mata saja, kita melihat, wih orang ini kok menarik gitu. Mungkin dari mukanya, dari tubuhnya dan sebagainya. Tapi ketika kita udah mulai mengenal, kita nggak hanya suka dari penampilannya saja, tapi juga dari karakteristik, dari pengalaman yang kita lalui dan sebagainya, itu membekas dalam diri kita. Ya, ketika pengalaman-pengalaman itu terkumpul, ketika disebutkan satu nama, ya itu orang tersebut, yaitu doi tersebut, kita akan langsung connect dan kita akan langsung mengenal, kita akan langsung refresh semua karakteristik yang ada pada dirinya, dan itu yang membuat diri kita masih memiliki rasa ketertarikan itu. Atau mungkin bisa saja terjadi sebaliknya, karena pengalaman-pengalaman yang begitu buruk, kita mendengar nama seseorang itu dan kita menjadi benci. Nama adalah suatu hal yang krusial, karena mungkin apa yang kita lihat dalam penampilan itu semua akan berubah, tapi tidak dengan nama. Karena nama kita bawa sampai akhir hidup kita nanti, dan nama itu mencerminkan segala karakteristik yang ada dalam diri kita, segala karakteristik dan pengalaman yang kita lalui bersama dengannya, dan itu membekas dalam hati kita. Jadi kita udah dapat dua kesimpulan dari sini ya. Yang pertama itu, rasa ketertarikan itu penting di mata Tuhan, karena itu berguna buat kita untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan kita nantinya. Dan apalagi ketika kita sudah mencapai kehidupan yang selanjutnya, maksudnya ketika kita sudah menikah nanti, untuk mempertahankan rasa ketertarikan ini adalah suatu perjuangan yang begitu penting supaya kita bisa bertahan sampai akhir nanti. Dan jangan sampai ada rasa ketidakpedulian dalam diri kita, karena musuh terbesar kita adalah rasa ketidakpedulian. Karena di mana kita merasa tidak peduli akan sesuatu, itu akan membawa kehancuran pada suatu hubungan. Lalu yang kedua adalah cara mempertahankan rasa ketertarikan itu adalah dengan mengingat nama dari orang tersebut. Mengingat nama di sini adalah ketika kita sudah melalui berbagai pengalaman dan kita mengenal karakteristiknya. Nama ini adalah suatu yang krusial buat kita pertahankan, terutama juga saat ketika kita sudah menikah nanti. Dan kalau sampai pada titik ini, ya kita udah mendapat pemahaman baru, tapi kita masih jomblo, it's okay.
Karena bahwasannya aku percaya bahwa sekalipun kita memiliki rasa ketertarikan ini, kita masih perlu bawa hal ini ke Tuhan. Karena tetap saja sebagaimana dikatakan pada Amsal 19 ayat 21, di situ dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa merencanakan apapun, kita bisa menyukai siapa saja, tapi tetap saja segala rancangannya dalam diri kita. Mungkin kita udah ada plan buat PDKT dan sebagainya, ya tetap saja rencana Tuhan yang akan terjadi. Tapi percayalah bahwa pada saat ini Tuhan itu masih mempersiapkan kita supaya kita ini punya value untuk menjalani kehidupan nanti. Karena dalam kehidupan berpasangan itu mungkin startnya dari rasa ketertarikan ya, tapi ketika menjalaninya itu nggak hanya perlu rasa ketertarikan aja, banyak banget faktor yang harus kita miliki. Demikian mungkin ketika kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, kalau misal kita disuruh kerja dulu, kita disuruh sukses dulu. Aku percaya bahwa ketika kita menyadari makna dari perkataan tersebut, itu maksudnya adalah supaya kita meningkatkan value diri kita, supaya kita ini layak ketika kita menjalani hubungan berpasangan itu nanti, supaya kita ini siap, dan itu juga masuk dalam plan-nya Tuhan bagi hidup kita. Jadi sesungguhnya semuanya ini pasti akan beresonansi gitu antara rencana Tuhan dan dimanapun kita ditempatkan sekarang ini. Karena untuk menjalankan suatu hubungan itu nggak hanya dengan perasaan aja, nggak hanya dengan rasa ketertarikan aja, tapi juga diperlukan orang yang tepat, yang disertai dengan waktu yang tepat untuk menghasilkan kehidupan relationship yang tepat juga. Ya, harapanku melalui sharing hari ini ya boleh membukakan sedikit dari pemahaman kita bahwa ya nggak masalah buat kita memiliki rasa ketertarikan itu. It's okay. Malahan itu adalah hal yang Tuhan lihat dan Tuhan itu berkenan di dalamnya untuk kita pertahankan dalam kehidupan kita nantinya. Dan ya, jangan lupa untuk pantau channel kita terus, Reflection. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya video-video ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dulu dari aku Alfredo, dan semangat guys buat bulan ini.